Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilan Mursyid Ramadan dengan NIM 1041874 dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur dengan dosen pembimbing Nova Chandra Aditya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi banding, analisa, programming, dan konsep masa dari Prambanan Heritage Hotel Convention. Adapun list konten yang akan saya presentasikan hari ini yaitu pertama, preseden studi banding, analisis tapak, programming, dan konsep zoning dan masa. Preseden pertama yang akan saya presentasikan yaitu Raya Heritage Hotel yang terletak di Thailand di tepian kota Chiang Mai. Di sini dari analisa lokasi yang saya dapatkan terdapat beberapa kompetitor dan area komersil lainnya seperti resort-resort yang berada di radius 2 km. Orientasi site dari ini menghadap timur yang sekaligus menjadi view ke arah Sungai Ping. Masing dari Raya Heritage Hotel ini merespon terhadap bentuk lahan Sungai Ping yang mengarah ke timur, yang memiliki view ke arah Sungai Ping. Garis aksis site yang merespon pada lahan dan lingkungan sekitar. Entrance yang ada di sini yaitu mengusung konsep lana dan heritage, namun bukan dengan implementasi arsitekturnya, melainkan gaya hidupnya. Nah, ini adalah DNA struktur dari Raya Heritage Hotel, menggunakan kombinasi beton dan kayu untuk memperkuat tema dan konsep dari hotel tersebut. Dan ini ada unit, salah satu unit yang ada di dalam Raya Heritage Hotel yaitu suite room yang memiliki luas 74 meter persegi tiap kamarnya. Dan ini adalah fasad yang berorientasi ke Sungai Ping untuk memaksimalkan view yang ada di lahan tersebut. Dan ada pencahayaan alami dari bangunan ini yang langsung menyorot ke kamar. Presiden kedua yaitu adalah The Well House Boutique Hotel yang terletak di China. Lokasi dan lingkungan dari hotel ini juga memiliki tantangan tersendiri karena berada di kawasan berkontur, akses yang cukup rumit untuk ke lokasi, dan masih banyak vegetasi liar karena berada di lingkup pedesaan. Untuk entrance sendiri tidak bisa dilalui oleh kendaraan manapun, namun tetap bisa diakses dengan berjalan kaki. Dengan itu, para pengunjung bisa mendapatkan pengalaman yang setara untuk merasakan hidup pada daerah pedesaan tersebut. Menggunakan struktur kayu, namun struktur lantai 1 hingga pondasi menggunakan beton karena mengantisipasi adanya gempa. Dan ini adalah contoh denah kamar dan beberapa fasilitas yang ada di The Well House. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari Raya Heritage dan The Well House memiliki lokasi yang berbeda. Yang pertama yaitu Raya Heritage memiliki kontur yang datar, tidak terlalu banyak tantangan di dalam lokasinya. Namun The Well House memiliki tantangan tersendiri karena memiliki kontur yang sangat tidak rata dan terdapat di gunung bukit yang menyelimuti kawasan tersebut. Kedua dari hotel ini sama-sama mengusung arsitektur kontekstual yang dimana mengedepankan gaya hidup suatu suku atau desa yang ada di masa lalu dibawa ke masa sekarang. Analisis site dan tapak. Nah, di sini saya akan menganalisa lokasi site yang berada di kantor pusat PT Taman Wisata Candi Borobudur yang kurang lebih memiliki luasan 3 hektar. Nah, berada di kawasan budaya yang memiliki potensi-potensi, yaitu berada di kawasan yang tenang, jauh dari jalan raya, view yang bagus yaitu Candi Prambanan, dan banyak dikunjungi oleh turis lokal dan internasional. Ada juga peraturan setempat dari Kabupaten Yogyakarta untuk perancangan sebuah hotel dan resort di sebuah cagar budaya, yaitu yang mengaturnya adalah Perda Yogyakarta nomor 2 tahun 2012, pasal 21 Peraturan Bupati Sleman, dan pasal 18 Peraturan Bupati Sleman. Nah, berikut adalah batas lokasi yang GSB-nya diukur dari setengah dari lebar jalan yang didapat yaitu 3,6 meter. Nah, ini adalah sirkulasi akses dari Candi Prambanan
di mana sirkulasi yang berwarna biru ini menandakan sirkulasi tercepat dan terefisien untuk mencapai lokasi site tersebut. Ada beberapa rute bus, pedestrian path, namun pedestrian path ini tidak tersedia di beberapa jalan kecil, hanya di jalan-jalan utama saja. Berikut ada titik macet jikalau pergi dari arah Yogyakarta. Nah, ini adalah neighborhood konteks dan exiting sekitarnya. Bisa dilihat bahwa area sekitar site memiliki berada di tengah area persawahan, Candi Prambanan, area permukiman, dan area seni dari Candi Prambanan tersebut, dan beberapa area komersil. Nah, di area seni dari Candi Prambanan tersebut meliputi Sendratari Ramayana, Ramasinta Resto and Garden, Gedung Kesenian Trimurti, dan beberapa exterior space dari area kesenian tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa alur aktivitas pengunjung yang akan dikerjakan pada area tersebut yaitu pertama masuk, membeli tiket, pergi ke gedung kesenian, berwisata, makan, istirahat, dan pulang. Dan ada utilitas yang dimana beberapa tiang listrik, titik lampu, drainase, dan panel listrik tersedia di sana sehingga saat perancangan nanti tidak perlu memakan terlalu banyak biaya untuk keperluan listrik. Namun untuk lapangan menurut saya sebaiknya diberi titik-titik lampu dan panel listrik untuk pencahayaan pada malam hari. Nah, kondisi permukaan site dan konteks material sekitar site. Di sini terdapat banyak vegetasi pelindung sebagai shading alami dari site tersebut, yaitu seperti gelondongan pecut, palem, dan kiara payung, dan lain-lain. Nah, potensinya itu sangat menguntungkan dalam perancangan hotel karena tidak ada perlu penanaman lebih dan kontur yang datar, tidak ada perlunya ada cut and fill yang terlalu memakan biaya, dan material bawaan yang bisa dimanfaatkan atau direnovasi. Nah, bisa diketahui juga bahwa di area tersebut merupakan area Candi Prambanan yang merupakan material utamanya adalah batu-batu kuno peninggalan sejarah. Di sini berpotensi untuk mengangkat arsitektur vernakular yang sebagai objek pendukung atau utama sebagai solusi perancangan. Ini adalah analisis klimatologi. Orientasi dari site tersebut dominan mengarah ke utara atau selatan dan memiliki garis imajiner yang kuat ke arah Candi Prambanan. Nah, area kawasan masing dari area kawasan Candi Prambanan juga merespon terhadap arah-arah dari Candi Prambanan. Area site juga merupakan dataran rendah yang memiliki curah hujan cukup tinggi dan suhu rata-rata dari area tersebut kurang lebih dari 25 derajat hingga 29 derajat. Berikut adalah diagram dari analisis klimatologi yang dimana ada arah angin, shading, area yang terkena panas, dan sunpad. Oke, masuk ke programming. Yang pertama diagram aktivitas. Perlu diketahui bahwa dalam perancangan hotel resort terdapat banyak sekali pelaku-pelaku yang terlibat dalam perancangan, yaitu seperti pengunjung, tamu, manajer, asisten manajer, front office, housekeeping, food and beverage, engineering, accounting, human resource department. Ini adalah programming untuk kebutuhan ruang dari sebuah resort hotel bintang 5. Berikut adalah diagram matriks di basement lantai 1, basement lantai 2, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai tipikal, dan rooftop. Konsep massa dan zoning. Di sini saya mengambil konsep filosofi dari Jawa, di mana yaitu ada joglo keraton dan joglo rakyat. Nah, orientasi massa tetap mengasumsikan pada bentuk Candi Prambanan agar merespon dari kawasan tersebut. Nah,
untuk penataan zoning dan masa, di sini ada dua, yaitu joglo keraton dan joglo rakyat. Diasumsikan bahwa joglo keraton sebagai sambutan atau titik interaksi pertama manusia dengan area tersebut, dan joglo rakyat direpresentasikan sebagai hunian, yaitu di mana tempat-tempat menginap turis lokal dan internasional. Nah, pola penataan masa ini disusun sedemikian rupa hingga membentuk atap joglo jika dilihat dari atas, dan itu untuk mewujudkannya akan ada masa dan beberapa elemen pendukung seperti landscape, area rekreasi dan lain-lain. Nah, di sini juga untuk joglo keraton menghadap ke utara, di mana dipercaya bahwa menghadap ke Gunung Merapi yang sebagai titik pusat kekuatan alam bagi kepercayaan adat Jawa, dan joglo rakyat ke selatan untuk mengarah ke Laut Selatan. Filosofi sumbu ini juga untuk memberi makna keseimbangan. Implementasinya adalah pemilihan bangunan persegi sebagai bentuk dasar rumah joglo yang memberikan kesan simetris, kokoh, dan seimbang.